MU bekukan Sancho karena menolak minta maaf ke Ten Hag. Penyerang West Ham ikut bela Maguire, orang-orang sudah keterlaluan. Ancaman polisi untuk Inter Milan di laga Derby della Madonnina. Leonardo Bonucci angkat bicara soal tuntut Juventus secara hukum. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Manchester United mengasingkan Jadon Sancho dari tim utama usai berselisih dengan manajer Erik ten Hag. Setan Merah mengambil langkah tersebut demi menjaga keharmonisan ruang ganti. Sancho tak masuk dalam skuad MU saat dikalahkan Arsenal 1-3 pada 3 September silam. Saat ditanya mengenai hal ini, Ten Hag menjawab bahwa performa winger 23 tahun itu saat latihan tak memuaskan sehingga tak dibawa ke London. MU pada Kamis 14 September 2023 mengumumkan bahwa Sancho akan berlatih sendiri sambil menanti putusan akhir. The Athletic melaporkan Sancho menolak meminta maaf kepada Ten Hag sehingga manajemen memutuskan untuk memisahkan dirinya. Sky Sport juga menulis hal serupa. Sancho tak akan masuk tim lagi sampai ia meminta maaf pada Ten Hag dan juga MU. Sebelum diparkir di laga melawan Arsenal, Sancho sebetulnya selalu diturunkan dalam 3 laga pertama MU di Liga Inggris musim ini, semuanya sebagai pemain pengganti. Performa Manchester United yang tidak kunjung konsisten membuat Erik ten Hag menerapkan aturan baru. Sang manajer ingin pemain lebih lama di kamp latihan dan diwajibkan makan siang di kantin klub. Hasil yang didapat Manchester United memang belum ideal. Saat ini, Setan Merah berada di posisi ke-11 klasemen Premier League hingga pekan keempat. Manchester United kini dihadapkan pada situasi yang sulit sebab ada 2 pemain yang punya masalah, yakni Jadon Sancho dan Anthony. Sancho punya masalah disiplin dan Anthony terlibat kasus hukum. Dikutip dari The Mirror, Erik ten Hag ingin para pemain berada dalam pengawasan untuk waktu yang lebih lama, sehingga ada aturan baru yang diterapkan setelah para pemain pulang dari jeda internasional. Erik ten Hag meminta para pemain untuk lebih lama berada di kamp latihan Carrington, jadi setelah latihan Bruno Fernandes dan kolega tak boleh pulang. Mereka wajib bertahan di Carrington sampai sesi makan siang bersama di kantin klub. Harry Maguire terus jadi sasaran kritik dan olok-olok termasuk oleh supporter timnas Inggris sendiri. Striker West Ham Michail Antonio sampai tak habis pikir Maguire kembali menjadi target cemoohan kala membela Inggris di laga uji coba melawan Skotlandia. Tim 3 Singa menang 3-1, namun bek Manchester United yang masuk sebagai pengganti tersebut bikin gol bunuh diri. Alhasil ia menjadi sasaran empuk buat para pengkritiknya, namun Maguire meresponnya dengan reaksi kuat, menekankan bahwa ia akan terus berjuang khususnya di klub. Penyerang West Ham United, klub yang ditolak Maguire pada bursa transfer kemarin, Michail Antonio pun tertarik buka suara. Menurutnya, perlombaan untuk menjatuhkan Maguire sejauh ini benar-benar sudah di tahap keterlaluan. Ramai Rumah Kiev punya kesempatan untuk memulihkan karirnya bersama timnas Indonesia. Pernah mendapat sanksi dari Sintayong, pemain 21 tahun itu bakal diberi kesempatan oleh Indra Safri. Indra Safri resmi mengumumkan daftar 22 pemain timnas Indonesia U24 yang akan tampil di Asian Games 2023. Dalam daftar tersebut ada nama Ramai Rumah Kiev yang cukup lama tidak dapat panggilan ke timnas Indonesia. Setelah tampil apik bersama Persipura pada awal musim 2021-2022, Ramai Rumah Kiev langsung dapat panggilan dari Sintayong
untuk membela timnas Indonesia, bukan untuk tim kelompok usia akan tetapi senior. Dulunya nama Ramai Rumakiek masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk SEA Games 2021. Namun pemain kelahiran 19 April tersebut mangkir dan Sintayong pun marah dan mencoret namanya dari daftar pemain timnas Indonesia. Christian Pulisic mengatakan Inter Milan adalah lawan yang kuat, tapi ia bertekad untuk bisa mencetak gol atau menyumbangkan assist bagi AC Milan di Derby della Madonnina nanti. Milan akan berduel menghadapi Inter di pekan keempat Serie A 2023-2024 pada hari Sabtu 16 September 2023 nanti. Rossoneri berharap bisa memutus tren negatifnya saat bersua Nerazzurri. Inter Milan kini makin tangguh dengan kehadiran pemain seperti Marcus Thuram. Mereka sejauh ini telah menyapu bersih 3 laga di Serie A tanpa kebobolan sekalipun. Christian Pulisic pun mengakui bahwa Inter Milan memang tim yang tangguh. Menurutnya, Nerazzurri mahir dalam bertahan dan sangat berbahaya dalam melancarkan serangan balik. Christian Pulisic tampil bersinar bagi AC Milan. Dalam 3 laga yang sudah dilaluinya, ia berhasil menyumbangkan 2 gol. Pulisic pun bertekad untuk bisa kembali mencetak gol saat melawan Inter Milan. Jika tidak, ia cukup puas dengan memberikan assist. Duel akbar bertajuk Derby della Madonnina bakal tersaji pada akhir pekan ini. Pekan keempat Liga Italia 2023-2024 bakal mempertemukan antara Inter Milan dan AC Milan. Inter Milan mendapat jatah sebagai tuan rumah pada laga derby kali ini. Duel sesama tim asal Milan tersebut bakal digelar di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu 16 September 2023 pukul 23 WIB. Baik Inter Milan dan AC Milan sedang dalam motivasi tinggi menatap laga derby Milan kali ini. Kedua tim sama-sama menjadi tim yang meraih poin sempurna dalam 3 laga awal Liga Italia musim ini. Namun, Nerazzurri yang berhak memuncaki puncak klasemen lantaran unggul dalam hal agresivitas gol. Pasukan Simone Inzaghi meraup 9 poin dari 3 laga dengan mengoleksi 8 gol tanpa satu pun kebobolan. Sementara itu, kakak tertua mereka AC Milan membuntuti di posisi kedua dengan torehan poin yang sama berbekal 8 gol dan 2 kebobolan. Jika berbicara soal Derby della Madonnina, Nerazzurri lebih dijagokan untuk kembali meraih kemenangan. Leonardo Bonucci mengecam mantan klubnya Juventus karena telah mempermalukan dirinya dan menuduh tim Serie A itu berbohong tentang kepergiannya dari klub. Bek tengah berusia 36 tahun asal Italia itu dipaksa keluar dari skuad Bianconeri musim panas ini setelah dibekukan sepenuhnya dari tim dan akhirnya bergabung dengan Union Berlin pada hari tenggat waktu transfer. Sang pemain menghabiskan 12 tahun di Turin dalam 2 periode dan memenangkan Serie A 8 kali bersama Juventus serta membantu timnas Italia memenangkan Euro 2020. Bonucci akhirnya telah memutuskan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Juventus, menuntut ganti rugi karena dia dipaksa keluar dari skuad oleh Massimiliano Allegri dan tidak diizinkan untuk berlatih bersama rekan-rekannya. Bonucci menggunakan wawancara dengan Sport Mediaset untuk melampiaskan kekecewaannya terhadap perilaku Juventus dan menuduh mantan klubnya itu berbohong untuk membuatnya terlihat buruk. Thomas Tuchel mengaku bersyukur Bayern Munchen mampu mendatangkan bomber kelas atas dalam diri Harry Kane. Ia juga menegaskan bahwa sang penyerang akan menjadi kisah sukses yang mutlak bagi klub. Bayern bakal menjalani pertandingan alot dalam lanjutan pekan keempat Bundesliga 2023-2024 melawan Bayer Leverkusen. Duel seru kedua tim bakal berlangsung di Allianz Arena Sabtu 16 September 2023 dini hari WIB.
Kane telah mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan pertamanya sejak kepindahannya senilai 100 juta pound sterling dari Tottenham, dan Tuchel yakin bahwa ia adalah penyerang yang sempurna untuk mereka. Kami memiliki pemain yang kami butuhkan dengan kepribadian yang ia miliki dalam diri Harry Kane, ujar Tuchel dalam konferensi pers menjelang menghadapi Leverkusen.